Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kali ini kita akan membahas kelanjutan dari statistik lanjut, yaitu tentang pengujian hipotesis. Baik, eh, jadi di pengujian hipotesis, ya itu kalau kita lihat itu berasal dari bahasa HUPO, artinya lemah, dan tesis itu adalah teori, ya atau pernyataan. Sehingga kalau kita eh, bisa katakan bahwa hipotesis itu suatu pernyataan yang masih lemah. Masih lemah artinya belum tentu benar. Sehingga harus kita buktikan apakah dia benar atau tidak. Sehingga dugaannya masih bersifat sementara. Itu kalau dilihat dari asal-usulnya ya. Nah, kemudian kalau kita mengatakan ada pengujian hipotesis, itu berarti ada prosedur bagaimana menguji suatu hipotesis itu. Dugaan sementara tadi apakah benar atau tidak, tentu kita harus memiliki prosedur ya. Nah, dalam statistik itu namanya prosedur pengujian hipotesis. Supaya apa? Supaya resiko menolak hipotesis atau menerima itu tidak terlalu bias. Kita lanjutkan. Nah, secara umum, prosedur pengujian hipotesis itu ada 5, ya. Menentukan formulanya, artinya rumusannya, rumusan hipotesis, lalu taraf signifikansinya atau katakanlah taraf nyata, ya. Biasa kita singkat dengan alfa. Kemudian menentukan kriteria pengujiannya, kapan ditolak, kapan diterima, kemudian menentukan nilai uji statistik atau rumus apa yang cocok tekniknya, apakah uji komparatif misalnya yang satu sampel atau 2 sampel, nah kemudian baru kesimpulan. Ya ada 5. Nah sekarang bagaimana untuk menentukan rumusan hipotesis? Itu ada 2, hipotesis nol dan hipotesis alternatif. Hipotesis nol ini adalah rumusan yang akan diuji sehingga dia tidak memiliki perbedaan. Biasanya tidak apa namanya tidak terdapat perbedaan misalnya antara bla 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 dengan bla bla bla. Tidak terdapat perbedaan antara hasil belajar siswa yang menggunakan model A dengan model B. Kalau hipotesis alternatif lawannya berarti terdapat perbedaan. Nah, biasanya kita bisa menggunakan simbol-simbol sebagai berikut. Ya ini bisa yang lain ya, misalkan mu boleh, ini hanya contoh saja. Nah kemudian ketika menentukan taraf nyata atau alfa, biasa disebut taraf signifikansi, itu adalah seberapa persen sih eh, bisa menerima kesalahan ketika mengambil penyimpulan hipotesis. Ya bisa 1% atau 0,01 misalkan, 5% atau 0,5 dan seterusnya. Ini biasanya persentase ini biasa juga kita sebut daerah kritis, daerah penolakan. Nah, kemudian kalau seandainya kita membuat kriterianya, berarti kita membuat batasan kapan menerima, kapan menolak dengan membandingkan dengan apa tabel distribusinya. Jadi membandingkan tabel distribusi dengan hasil perhitungan uji statistik, apakah uji T misalkan, apakah uji Z, uji Fisher atau ANOVA dan lain-lain. Jadi seperti inilah kira-kira. Jadi kalau kita lihat, ya kalau kita lihat itu bisa uji 2 pihak, uji 1 pihak, yaitu pihak kanan atau pihak kiri. Sehingga tergantung ya, kalau yang diberikan panah itu kan daerah kritis. Ini sebesar alfa 5%-nya. Ini sebelah kiri karena uji pihak kiri, ini pihak kanan, ini 2 pihak. Sehingga kalau dia menggunakan uji T, tinggal kita ganti saja di sini. Jadi negatif T, ya, kurang dari T, kurang dari TI misalkan. Ini bisa kita lihat ya. Nah, kemudian ketika menentukan nilai uji statistik, berarti rumus-rumus apa yang
digunakan sesuai dengan distribusinya. Baru yang terakhir membuat kesimpulan sesuai kriteria. Kalau dia misalnya ditolak, ya kesimpulannya berarti menerima. Ya. Misalnya ditolak Hano, menerima H1. Kalau misalnya diterima Hano, ya tulis Hano lagi. Kita bisa lihat contoh nanti ya. Sekarang kita lihat jenis-jenis pengujian. Itu ada yang satu rata-rata, bisa dua rata-rata, bisa lebih dari satu, lebih dari dua rata-rata. Demikian juga kalau untuk proporsi. Lebih dari satu proporsi, bisa satu proporsi atau tiga, dan sebagainya. Nah, untuk pengujian satu rata-rata, biasanya kalau dia datanya lebih dari 30, kita bisa menggunakan uji Z. Kalau kurang, bisa menggunakan uji T. Nah, kemudian jika simpangan baku diketahui, kita bisa menggunakan seperti ini. Ya. Nah, kemudian jika simpangan baku tidak diketahui, maka kita bisa menduga taunya dengan menghitung eh, deviasi standar atau simpangan baku sampel dengan rumus seperti yang kita pelajari minggu yang lalu atau yang sebelumnya. Nah, kemudian kita bisa lihat contoh sebagai berikut. Ingin diuji apakah benar bahwa rata-rata berat bersih satu kaleng susu yang diproduksi itu bertahan di 400 gram. Nah, mungkin dari kasus ini eh, kita ketahui simpangan bakunya yaitu 125 gram. Sehingga memakai formula yang diketahui simpangan bakunya. Di mana sampelnya 100 kaleng, lalu diketahui rata-ratanya. Sudah diketahui, nggak perlu hitung lagi ya. Rata-rata bersih 375 gram. Nah, ingin ditanyakan, diuji benarkah bahwa rata-ratanya masih eh, tetap 400 gram, padahal secara sampel diketahui bahwa rata-ratanya kurang dari ya, tinggalkan 375, sehingga kita menggunakan uji pihak kiri, karena dia diketahui secara sampel 335. Nah, seperti ini bisa kita lihat. Nah, ini nanti pertemuan selanjutnya kita akan membahas bagaimana menemukan Z hitung ya secara lebih detail. Karena ini berbeda. Ada untuk kedua kelompok, bisa satu kelompok. Atau pihak kiri, pihak kanan. Nah, kemudian kita bisa lihat di sini langkah-langkahnya ada 5 tadi ya, formulasi hipotesis. Nah, bisa kita buat kalimat sendiri di sini. Misalnya H0-nya mu sama dengan 800. Artinya bahwa rata-rata berat kaleng susu tadi masih tetap 400 gram. Kalau yang H1-nya rata-rata berat kaleng susu tadi kurang dari 400 gram. Untuk alfa 5% itu diketahui di Z alfanya untuk pihak kiri negatif 1,64. Nah, nanti kita hitung dulu bahwa secara statistik diketahui Z hitungnya ini negatif 0,22. Kita masukkan aja X bar dikurang min 0 per tahunnya kan diketahui, tinggal gampang. Nah, setelah dibandingkan, ternyata negatif 0,22 ini lebih dari apa namanya yang tabel tadi ya, ada tabel. Maka dia nol diterima. Kalau nol diterima, berarti kesimpulannya terima nol. Tulis lagi apa yang di formulasi di H0, yaitu bahwa rata-rata berat bersih susu bubuk merek Indomie per kaleng sama dengan 400 gram. Atau boleh dibilang belum cukup bukti untuk mengatakan bahwa berat kaleng kurang dari 400 gram. Oke, mungkin sudah dipahami. Satu contoh lagi, misalkan kita ingin menguji rata-rata nilai mata kuliah statistik mahasiswa angkatan 2020 tidak sama dengan 80. Nah, kemudian sampelnya sebagai berikut. Jadi kita ingin menguji apakah dia 80 atau tidak. Artinya ini uji pihak, dua pihak. Nah, karena di sini tidak diketahui simpangan baku, ya kita hitung aja ini. Nanti kita hitung simpangan baku pakai rumus yang pernah dipelajari ya. S sama dengan akar sigma S min S bar per min 1 ya. Nah, nanti kita bisa lihat seperti ini. Ketahui rata-ratanya, ya kita hitung. Kemudian, apa namanya, S-nya 6 udah dihitung ya. Min 0 itu berarti tadi kita menduga apakah sama dengan 80 atau tidak sama dengan 80.
Taraf nyata kita ambil 5%. Nah, karena dia di bawah 30, berarti kita menduga menggunakan uji apa namanya T ya, bukan Z. Karena di bawah 30 datanya kalau nggak salah. Sehingga kita pakai tabel T. Nah, di tabel T itu tabel T karena dia dua pihak, berarti T per 2 yang kiri, yang kanan juga T alfa per 2. Dapatlah ini. Ya, kita bisa melihat bahwa T alfanya 2,262. Jadi H0 ditolak jika berada di kurang dari negatif 2 atau lebih karena dua pihak. Nah, sekarang T hitungnya kita masukkan, dapatlah 0,55. Masukkan S-nya tadi 6, akar 110. Nah, seperti ini kira-kira. Nah, ternyata 0,55 itu berada di tengah-tengah. Karena kan daerah tolak kritisnya di bawah min 2 atau di atas 2. Karena berada di tengah, berarti tetap H0 diterima. Sehingga belum cukup bukti untuk mengatakan bahwa eh, dia rata-rata nilai statistik tadi lebih dari atau kurang dari atau tidak sama dengan 80. Atau boleh dikatakan tetap 80. Mungkin ini saja karena kita bisa lanjutkan di minggu depan. Tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.